Daniel pasal 9 hari Kamis tanggal 6 November 2025. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Kembali dari Daniel menceritakan, menuliskan di sini apa yang dialaminya. Nah, kalau kali ini dia bercerita di tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros. Nah, kita ingat nama Ahasiweros ini ada di kitab Ester. Kan di kitab Ester yang punya istri Wasti, kemudian Wasti yang nggak dengar-dengar waktu dipanggil untuk memperlihatkan diri waktu Raja Ahasiweros sudah pesta dan mabuk-mabukan, dan dia akhirnya menuruti anjuran saran-saran dari orang-orang yang juga lagi pada mabuk untuk segera mendepak istrinya, dan sesudahnya dia pastinya memikir-mikirkan, menyesal apa yang dilakukan terlalu cepat dan dalam keadaan mabuk. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, dia kumpulin semua orang-orang, wanita-wanita yang cantik dari seluruh negeri di bawah pemerintahannya, dan akhirnya terpilih Ester. Nah, cuman untuk sekilas kita ingat ini, ternyata Darius itu adalah anak dari Ahasiweros. Dan pemerintahan Darius ini juga di mana pasal 5 kita lihat di situ bagaimana Daniel di Gua Singa, itu sudah di pemerintahan Darius. Nah, pada saat itu dikatakan tahun pertama kerajaannya Daniel. Daniel ini lagi di pembuangan, dia perhatikan kembali kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan sudah disampaikan kepada Yeremia. Jadi ini Daniel pelajari kitab-kitab nabi-nabi yang sudah ditulis sebelum dia di situ, dan ternyata dia lihat ternyata firman Tuhan kepada Nabi Yeremia itu dituliskan bahwa akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem adalah 70 tahun. Nah, jadi Daniel mengetahui akan ada 70 tahun pertanggungjawaban atas semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang Israel, dan itu Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia. Mari kita lihat dulu di Yeremia 25 ayat 11 untuk melihat bahwa ternyata memang yang dialami oleh bangsa Israel itu sudah disampaikan kepada Nabi Yeremia. Yeremia pasal 25 ayat 11. Kita buka. Dikatakan di sini bahwa maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Sudah ada. Nah, ini Daniel baca kitab yang ditulis oleh Yeremia, dan dia temukan ternyata waktunya ada 70 tahun lamanya. Di sini kita lihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Daniel setelah mengetahui berapa lama akan berlaku penghukuman atas Israel pada saat itu adalah 70 tahun. Ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa. Dia tahu bahwa dia perlu menghadap Tuhannya. Yang dia lakukan adalah menghadap Allah dan berdoa. Ini doanya, dia memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel benar-benar dengan sepenuh hati menghadap Tuhan. Dia nggak cuma doa saja dan bermohon, tetapi dia berpuasa dan dia
pakai kain kabung itu tanda begitu menyesal dengan memakai kain kabung seperti itu, serta pakai abu yang ditaruh di kepala di zaman dulu mereka lakukan itu. Dan ini Daniel dengan tulus, dengan rela langsung sadar saat dia membaca surat Yeremia dan tahu, ternyata ada 70 tahun lamanya bangsa Israel akan mengalami pembuangan. Ayat yang keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Dia akui dosanya terlebih dahulu Daniel. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Daniel mengakui dan menyadari bahwa semua yang telah dicurahkan ke atas mereka, semua yang mereka alami saat itu akibat dari perbuatan dosa terhadap Tuhan, akibat tidak mau dengar-dengaran. Tuhan sudah mengirim hamba-hambanya, sudah mengirim nabi-nabinya untuk memperingatkan, tetapi mereka tidak dengar-dengaran. Dan ini Daniel menyadari, dia datang menghadap Tuhan, memohon ampun, mengakui segala dosanya sendiri dan dosa bangsanya, dosa pemimpinnya, dosa semua rakyat negeri. Daniel berani berdiri di hadapan Tuhan untuk datang memohon ampun. Dia tahu dan dia sadar bahwa yang mereka alami saat itu adalah akibat dari kesalahan dan dosa mereka. Nah, kadang kita mengalami situasi yang tidak baik dan kita malah mempersalahkan orang lain. Oh ya, saya begini gara-gara dia, gara-gara bos saya sampai begini, gara-gara orang tua saya, gara-gara pasangan saya seperti ini. Daniel nggak bertindak seperti itu. Daniel sadar bahwa akibat dari dosa-dosa mereka, dan dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengampun, dan kepada Dia satu-satunya di mana dia sudah berbuat salah, mereka bangsa Israel sudah berbuat salah, kepada Dia yang harusnya minta ampun, memohon belas kasihan. Nah, kadang kita sudah salah, tapi yang seperti tadi nggak mau mengakui, malah cari orang lain untuk semakin bercerita hal-hal yang menjatuhkan orang lain yang sebenarnya mau tolong kita. Ada banyak hal yang kita yang sebenarnya salah, tetapi tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, tidak mau terima saat kita melakukan sesuatu dan kita kena ganjaran,
kita kena keadilan, kena hukum. Padahal kalau kita mau sadar, mau melihat bahwa iya benar ya, saya sudah salah dalam hal ini. Berani untuk merendahkan hati, pergi kepada orang yang kepadanya kita mungkin sudah salah. Contohnya, kita sudah salah kepada pemimpin kita, mungkin ada SOP, peraturan-peraturan di kantor yang kita langgar sehingga kita dapat pendisiplinan. Pergilah minta maaf dengan kerendahan hati. Saya tahu bahwa saya sudah salah dan saya siap menerima konsekuensi-konsekuensi akibat dari perbuatan saya. Nah, kalau kita berani rendah hati seperti itu, betul kita harus menerima konsekuensi yang harus kita dapat, tetapi pastinya nanti setelah kita melewati konsekuensi itu, kita akan menjadi lebih bagus. Tetapi saat kita marah-marah, tidak mau terima konsekuensi yang nantinya memang kita harus terima, kita jadi orang yang tinggal sakit hati di dalam, pahit di dalam hati kita karena tidak terima diperlakukan seperti yang kita alami, padahal sudah kesalahan kita sendiri. Nah, mungkin ada hal di mana memang kita nggak salah, tapi kita perlu lewati juga. Baiklah kita selalu melihat dengan pikiran yang baik bahwa itu bagian dari proses yang semakin membuat kita dewasa, semakin membuat kita bersyukur dalam segala hal, sekalipun memang mungkin kita benar. Nah, apalagi kalau kita sudah salah, jangan sampai kita marah-marah, kita cari pendukung untuk apa namanya, demo pemimpin kita atau menjatuhkan orang-orang lain yang membuat kita jatuh, padahal kita sendiri yang salah. Nah, ini Daniel datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosanya dan bangsanya, dan datang juga untuk memperkatakan bahwa Engkau Allah di mana ada kesayangan dan keampunan daripadamu, walaupun kami telah memberontak, kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Nah, di sini kita lanjutkan dari ayat yang ke-12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Jadi sudah disampaikan ya, sudah hamba-hambanya Tuhan kirimkan, nabi-nabinya. Kalau kamu nggak dengar, maka akan seperti ini. Kalau kita baca firman Tuhan, selalu ada jika dan maka. Jika kamu mendengar baik-baik perintah Tuhan Allahmu, maka hal-hal ini akan terjadi kepadamu. Sekiranya engkau mendengar baik-baik perintah Tuhan Allahmu. Tetapi jika engkau tidak mendengar, ya, kita ingat pembacaan kita di Markus kemarin, menutup Markus kemarin itu, Markus pasal 16 ada satu firman yang sangat mengena saya di bagian yang ayat yang ke-14 dan 15. Dari situ dari ayat 15 dan 16, maaf. Saya baca ulang Markus 16 ayat 15 dan 16. Jadi ini sudah ada yang Tuhan sampaikan. Dikatakan kemarin sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata ke murid-muridnya, lalu ia di sini adalah Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, Injil saat disampaikan kepada segala makhluk, kita hari ini yang mendengar Injil, ayat 16, siapa yang percaya? Percaya saat Injil diberitakan, saat mempercayai Injil itu artinya terima kita apa yang Injil sampaikan, bagaimana taat kepada perintah Tuhan, dan kita mempercayai Injil yang disampaikan itu dan dibaptis. Setelah dengar firman, mempercayai firman, artinya, wah lihat ternyata saya sudah berdosa dalam hal yang sebelumnya saya lakukan. Mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin sudah tahu tetapi masih keras hati di sana. Saat Injil diberitakan lagi kepada kita, mungkin kita yang baca sendiri atau ada orang yang bacakan kepada kita atau kita dengar dari media atau di gereja atau di perkumpulan dimanapun kita ada dan Injil itu menyentuh hati kita, kita sadar di situ, kita bertobat. Dan di situ jadi inti percaya itu kita bertobat.
saat firman mengajar kita, kita percaya dan bertobat dan dibaptis, maka dikatakan di sini akan diselamatkan. Jadi saat kita terima firman, kita percaya firman, kita dibaptis, kita diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini jelas firman Tuhan, bagaimana kita saat kita mau mengerti firman Tuhan itu dan kita lakukan, maka ada dua hal, kita diselamatkan atau kita dihukum. Nah, kurang lebih seperti itu yang Daniel di sini disampaikan bahwa apa yang terjadi kepada mereka itu didatangkan kepada mereka karena mereka sudah disampaikan, sudah diberitahu rambu-rambu, tetapi tidak mengerti, tidak mau terima. Contoh saja kalau kita di jalan raya ya, kita sudah tahu bahwa ada peraturan di situ, ada lampu merah. Kalau kita langgar lampu merah, artinya itu kita akan berhadapan dengan petugas. Kita berhadapan dengan polisi, nah ada aturan-aturan yang sudah ada. Kita nggak bisa bilang, ya saya nggak mau ditarik SIM saya. Nah, nggak bisa karena sudah ada aturan di sana. Peraturan adalah peraturan untuk menolong kita bisa hidup tertib. Kalau nggak ada lampu merah, orang semua akan saling berebutan untuk masuk di sana dan ambil jalan, siapa yang tercepat, dan kecelakaan bisa banyak terjadi. Jadi aturan dan rambu-rambu itu Tuhan taruh di dalam hidup kita supaya kita bisa hidup tentram, kita bisa hidup tertib satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita langgar aturannya ya kita tahu bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang kita harus hadapi di sana. Ayat yang saya ulang dulu di ayat yang ke-13. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Jadi sudah dapat malapetaka, tetapi nggak berbalik, nggak mohon belas kasihan Tuhan. Ternyata dikatakan, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Ternyata cara memohon belas kasihan Tuhan itu bukan cuma menyembah-nyembah Tuhan, ampunkan saya, ampuni saya, bukan cuma itu. Tetapi dengan cara berbalik dari segala kesalahan yang kita sudah lakukan dan memperhatikan kebenaran yang ada. Kalau kita sudah langgar, contoh satu kali udah langgar lampu merah, cuman datang sama Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Polisi, ampunkan saya, tapi bikin lagi besok. Yang seperti ini yang mau dibukakan Daniel di sini bahwa kita tidak mohon belas kasihan. Kami tidak mohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari kesalahan kami. Berarti kita bisa cara kita untuk berbalik dari kesalahan yang kita lakukan. Kalau dulunya kita pencuri, nggak curi lagi, pembohong, nggak bohong lagi, itu menjadi salah satu cara memohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan dengan aksi kita, bukan cuma sujud-sujud, menyembah Tuhan, ampuni, nangis-nangis, tapi tetap bohong, tetap mencuri, tetap iri hati, tetap dengki, semua yang tetap sombong. Nah, ini ternyata kata Daniel di sini, kami tidak memohon belas kasihan Tuhan. Kita belajar hari ini untuk memohon belas kasihan Tuhan dengan berbalik dari kesalahan yang Tuhan tunjukkan hari ini kepada kita melalui firman-firman-Nya yang akan membukakan kepada kita. Karena ada banyak hal yang mungkin kita pikir kita nggak salah di situ, tetapi saat firman datang memberitahu, segeralah kita mohon belas kasihannya dengan berbalik dari kesalahan yang ditunjukkan itu. Ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Ini kata adil di sini. Daniel sampaikan
Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Yang kami dengar, yang kami pikir hanya Tuhan itu baik sekali, baik. Semua kami bisa berbuat apa-apa, Tuhan baik. Nah, ini ada kata adil di sini. Kita perlu tahu juga keadilan Tuhan, bukan cuman kasihnya yang ngampunin kita, ada adilnya di sana. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di situ sudah disampaikan juga di Perjanjian Baru, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, jika kita mengaku dosa kita, udah datang rendah hati ngakuin dosa, maka ia adalah setia dan adil. Allah setia seperti kata Daniel tadi di Daniel pasal 9. Dia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia setia, dia maha pengasih, maha pengampun, dia ampunin dosa kita, tetapi ada kesetiaannya. Nah, ini yang kadang kita nggak lihat Tuhan dengan kesetiaannya. Kita cuma lihat dengan kasihnya, pengampunannya. Apa-apa kita ulang-ulang lagi bikin terus karena ya Tuhan kan maha kasih. Setiap kali dia bisa ampuni saya. Tetapi kita nggak lihat bagian adilnya. Daniel ulang di sini. Daniel menulis juga tentang keadilan Tuhan. Dan ditulis juga di 1 Yohanes 1 di sini. Jadi Daniel berkata, Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetap ada konsekuensi yang dialami. Yang labrak lampu merah ada konsekuensi, mungkin 1 bulan dicabut SIM, tetapi sesudahnya dikasih lagi, jangan ulang. Nah, ini yang nggak memohon belas kasihan, kalau udah dikasih kembali SIM-nya, ulang lagi masuk di kesalahan yang sama. Nah, Tuhan pakai itu pendisiplinan sebenarnya untuk nolong kita. Nggak pakai helm, banyak sekali yang nggak mau dengar, nggak pakai helm kan nggak pernah ditangkap polisi. Nggak ada SIM sudah lewat kadaluarsa. Nggak dilanjut lagi karena nggak pernah diperiksa. Lolos terus. Jadi kita cuman melakukan ketaatan supaya nggak kena sanksi. Tapi kalau kita mau melakukan ketaatan karena kita menghormati yang memberikan perintah, yang memberikan hukum, kita menghormati pemerintah kita. Seperti Tuhan tuliskan juga di Alkitab bahwa hormatilah, taatlah, tunduklah kepada pemerintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kalau kita cuma mau taat supaya nggak kena denda, itu kan cuma takut kena denda dan kita taat. Kalau nggak dapat denda, makanya bertahun-tahun nggak perpanjang SIM, bertahun-tahun nggak pakai helm, bertahun-tahun tidak perpanjang apakah surat-surat yang ada, ya nggak apa-apa deh, belum ketangkap, nggak ditangkap, nggak ada sanksi dari pemerintah. Nah, banyak seperti itu. Kita lakukan terus dosa, ya nggak apa-apa, nggak ketahuan kok. Saya dari dulu bohong terus di kantor, saya ambil gaji lebih dari yang saya kerja karena sering curi waktu. Terima gaji padahal sering curi waktu. Dan gaji diterima pas. Nah, bertahun-tahun nggak ketahuan. Ya, lolos terus. Orang akan terus melakukan kesalahan yang sama kalau belum dapat sanksi. Nah, mari kita belajar dengan firman Tuhan untuk jujur. Jujur itu ada mentor kami ngajarin kebohongan itu adalah mencuri dari dompet sendiri. Mencuri dari kantong sendiri. Mungkin hari ini masih lolos, nggak ketahuan, nggak kedapatan salahnya, nggak kedapatan mencurinya, tetapi satu kali nanti tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Kita akan rugi lebih banyak lagi saat kita berbohong untuk hal-hal yang kecil. Kita lanjut ayat yang berikut. Jadi dikatakan di sini, Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik, mengaku kesalahan. Daniel mengakui di sini. Ayat 16, ya Tuhan sesuai dengan belas kasihan-Mu,
Biarlah kiranya murka dan amarahmu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ini Daniel mengakui kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang, dan itu menjadi celah bagi semua orang di sekeliling mereka yang dapat hari ini. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel datang berkata, bukan karena kami punya jasa sama Tuhan, maka kami berani datang menyampaikan permohonan, tapi karena mereka tahu Bapa adalah Allah yang penuh kasih sayang yang berlimpah-limpah. Sehingga mereka berani datang minta ampun, datang mohon belas kasihan. Di perjanjian baru kita lihat bagaimana ada kisah anak yang hilang ya, yang ngutukin papanya masih hidup udah minta warisan. Nah warisan kan diberi saat orang sudah mati. Dia ngutukin papanya, "Pak, kasih aku warisanku." Dikasih semua warisannya. Dia habis-habisin berfoya-foya, pergi mabuk-mabukan, judi, main perempuan semua sampai semuanya habis. Dan karena dia berani untuk pulang mengakui, "Saya udah salah, Papa." Ternyata saat kita berani datang minta ampun kepada Tuhan, sudah ditunggu tuh papanya. Masih dari jauh papanya lihat dia udah lari. Buka tangan lebar-lebar peluk anaknya. Nah yang kadang terjadi, kita terlalu sombong untuk minta maaf. Kita terlalu angkuh untuk datang mengakui kesalahan kita. Nah kalau kita ingat si anak yang hilang ini, dia datang ngaku dengan merendahkan hati, "Kalau Papa, ambil saja saya salah satu dari budak-budakmu. Aku sudah berdosa terhadap Papa, terhadap langit. Aku sudah berdosa. Aku sudah lakukan kesalahan." Dan ternyata papanya bilang apa? "Ambilkan pakaian yang indah, dipakaikan semua, dipotongin lembu yang tambun." Nah, kurang lebih seperti inilah Allah kita yang penuh kasih sayang. Oke, kita sudah berdosa di masa lalu. Kita sudah lakukan yang tidak benar. Tetapi saat kita dengar firman-Nya dan kita mau sadar seperti yang Daniel bilang di sini, kita berbalik. Nggak ulang lagi yang sudah dulu, nggak bikin lagi kesalahan yang sudah kita lakukan. Berbalik kepada Tuhan. Ya, ada konsekuensi. Anak yang hilang ini konsekuensi, dia makan makanan-makanan babi karena apa yang dia sudah pilih. Tetapi saat bertobat, dia balik lagi kembali bersama dengan bapaknya di rumah bapaknya dengan makanan yang berlimpah ruah. Seperti ini janji Tuhan untuk kita. Kalau kita pernah bersalah di masa lalu atau sampai kemarin masih bersalah, firman Tuhan datang ngajarin kita terus minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita berbalik dari dosa yang kita kenali hari ini. Kita sudah lakukan kemarin. Bohong kemarin, hari ini aku nggak bohong lagi Tuhan. Curi kemarin, aku nggak curi. Bukan cuma curi uang yang namanya curi. Mencuri waktu-waktu yang Tuhan mau kita pakai untuk dia, kita curi untuk bikin hal-hal yang tidak berkenan kepada dia. Kita pakai mata kita untuk pelototin hal-hal yang Tuhan larang. Nonton mungkin ada sekarang gampang sekali lihat porno-porno atau cerita-cerita yang untuk daging di sana. Kenapa sampai dikatakan ya di pembacaan di Markus yang kita sudah baca, lebih bagus masuk ke dalam surga dengan mata dijungkil daripada pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang Daniel sampaikan di situ, bahwa mereka berani untuk menyampaikan permohonan doa kepada Allah bukan karena jasa-jasa mereka, bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi berdasarkan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Ayat 19. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh.
oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Yang berikutnya 70 kali 7 masa. Nah, ini sebelum kita masuk di situ, bagaimana itu Daniel benar-benar mohon Tuhan, dengarkanlah, ampunilah, perhatikanlah, dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Karena Engkau sendiri, bukan karena perbuatan-perbuatan kami, bukan karena jasa-jasa kami, tapi hanya karena kasih sayang-Mu. Ayat 20, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Kita ingat dari vision yang Daniel lihat di pembacaan kita sebelumnya, yang disampaikan lagi Daniel di sini, dialah malaikat Gabriel inilah yang telah kulihat dulu waktu ada penglihatanku sebelumnya. Ayat 22, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Dia ngajar Daniel dengan berbicara. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Untuk kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, diperlukan akal budi, pembaharuan akal budi. Kita lihat itu ada di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang perlu kita ubah adalah budi kita, akal budi kita, supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ada yang perlu diubah oleh pembaharuan budimu. Yang perlu diubah, diperbaharui adalah budi kita. Kita nggak bisa ubah bentuk hidung kita yang mungkin orang bilang, ih si pesek loh, atau gimana ya. Nggak bisa diperbaharui, atau telinga kita yang mungkin, telinga gajah loh, atau banyaklah yang orang bisa ini, dan kita berusaha memperbaiki, atau yang mungil, pendek mungil, mau disambung mungkin kakinya biar lebih tinggi. Nggak bisa kita ubah. Tetapi yang kita bisa ubah adalah budi kita. Dan saat kita mau untuk berubah, diperbaharui budi kita, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat budi kita belum diperbaharui, kita akan tetap dalam pikiran dan pengertian kita yang lama. Hanya saat kita mau memberi diri untuk diubahkan, Roh Kudus yang sanggup mengubah kita saat kita dengar Injil. Kembali ya, Markus 16 ayat 15 itu Injil diberitakan kepada kita, Injil masuk, kita percaya, kita terima, Roh Kudus yang berikan pengertian, di sanalah kita tahu kehendak Bapa. Kalau enggak, kita udah rajin ke gereja, tiap minggu ke gereja, sibuk kebaktian, bulanan, mingguan, harian, macam-macam. Tapi kehendak Allah, kita tahu, tapi masih diulang. Bohong terus, curi terus, nyakitin terus orang. Kata-kata kita, benar-benar kata-kata yang menyilet-nyilet orang, lanjut terus. Padahal kita, paling aktif di gereja, paling aktif baca firman, paling aktif semua. Tapi nggak ada yang dilihat berubah. Masih sama terus. Yang 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, kok sama aja, yang nggak ada bedanya. Yang berubah adalah rambut sudah mulai putih, sudah mulai ada rambut putih. Tetapi karakter, cara-cara belum ada yang berubah. Nah, dengan firman Tuhan, kita sanggup diubahkan. Seperti Daniel dikatakan di sini bahwa Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Saya berdoa hari ini kita semua terima seperti Daniel, diberikan akal budi yang baru kepada kita untuk mengerti. Kiranya Roh Kudus berikan kami semua yang membaca firman-Mu, yang mendengar kebenaran-Mu, akal budi perbaharui kami supaya kami semakin mengerti kebenaran-Mu, dan
Tolong kami Roh Kudus untuk lakukan dan hidupi dalam kehidupan kami. Bukan cuma mengerti tapi tidak dihidupi, sama aja juga bohong. Jadi Anda sudah ngerti tapi stop sampai dimengerti. Perlu dilakukan. Dan untuk dilakukan perlu apa? Ada kasus yang terjadi. Ada kasus datang lagi yang biasanya gampang aja kita langsung bohong. Bukan aku kok yang ambil, padahal kita. Bukan aku kok, banyak banget bohong-bohong yang ada. Pasti Tuhan akan munculin kasus yang akan nolong kita untuk akal budi yang baru dan mengerti yang diberikan pada hari ini seperti Daniel. Ayat 25, maaf 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Saat kita berdoa, ternyata firman yang keluar. Karena enggak saat kita saudara berdoa, langsung diingatkan firman Tuhan di dalam hati. Kita lagi berdoa Tuhan, diingatkan satu ayat, ya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita bilang Tuhan, gimana sih aku bisa robah, sudah terlalu sering saya bikin begini, sudah dengan otomatis saya bikin. Langsung ada firman yang datang. Nah, seperti ini keluarlah suatu firman saat Daniel berdoa. Ya, ini luar biasa dikatakan ketika engkau mulai menyampaikan permohonan dalam bentuk doa, keluarlah suatu firman. Jadi untuk bisa suatu firman keluar, ya baca firman supaya Roh Kudus ngingatin kita. Karena kalau kita nggak baca firman, Roh Kudus nggak bisa ngingatin. Kalau kita nggak pernah nonton drama Korea, kita nggak akan pernah ingat apa itu yang ada kita nonton di drama Korea. Kalau kita nggak pernah cerita sama teman, kita nggak tahu apa yang nggak ada diingatin. Tetapi saat kita bikin sesuatu, kita baca firman, firman itulah yang akan keluar dalam hati kita melalui Roh Kudus yang mengingatkan. Karena Roh Kudus yang mengingatkan segala sesuatu. Yang berikut, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Wow, hari ini kita terima Tuhan semua sangat mengasihi kita. Mungkin kadang dalam hidup kita melihat hidup kita terlalu banyaknya masalah-masalah kehidupan, kita bilang saya nggak dikasihi. Hari ini Tuhan datang berkata, engkau sangat dikasihi. Terima untuk diri kita, saya terima untuk saya sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Camkan firman artinya masuk benar-benar nyemplung di dalam hati, kita camkan, kita mengerti dengan pertolongan Roh Kudus dan kita lakukan nantinya. Ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ada beberapa poin tujuan untuk melakukan 70 kali 7 masa ini. 70 tahun di mana bangsa Israel dicerai-beraikan di dalam pembuangan. Tujuannya adalah satu, melenyapkan kefasikan. Supaya semua kefasikan, tidak taat, tidak dengar-dengaran bisa lenyap. Untuk mengakhiri dosa, semua dosa-dosa ketidaktaatan kepada Tuhan, semua diakhiri. Saat kita mendapat konsekuensi, kita lebih gampang untuk menjadi taat nantinya, menjadi dengar-dengaran. Kalau sudah pernah mencuri dan ketangkap di penjara, itu kalau orang yang mau berubah ya, tidak akan pernah lagi seumur hidupnya mencuri. Atau sudah berbohong dengan ketahuan, berbohong ketahuan, tidak akan sekali melakukan hal yang sama kalau mau untuk dengar-dengaran. Nah, ini tujuannya firman supaya kita dengar-dengaran. Jadi tujuan pendisiplinan selama 70 tahun itu adalah melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan,
dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Setiap pendisiplinan ada tujuannya. Saat kita lihat pendisiplinan yang kita hadapi hari ini, mari kita lihat hidup kita. Tuhan, pendisiplinan apa yang Tuhan sementara izinkan terjadi dalam hidup saya? Jangan kita balik marah sama Tuhan. Kok Tuhan, saya baik-baik, yang di sana itu lebih jahat lagi, lebih bikin lagi, kok dia nggak dapat pendisiplinan, saya dapat. Kita katakan, hai anakku, engkau sangat dikasihi. Orang tua kita memberikan pendisiplinan karena sayang kepada kita. Orang tua kita nggak akan izinkan kita terus bikin hal yang salah karena tahu kalau anak kita diizinkan terus begitu akan hancur dalam hidup. Seperti itu Bapa melihat kita. Ada pendisiplinan yang kita lewati karena Bapa sayang kepada kita supaya ada hal-hal yang lenyap dalam hidup kita. Kesombongan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran, iri hati, apalagi semua mau disingkirkan dari hidup kita. Semua yang suka bohong-bohong kita, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau apa saja, itu Tuhan mau supaya kita bersih, semakin serupa dengan Kristus. Ujian diizinkan terjadi di sini untuk kebaikan kita. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, ada janji bahwa akan dibangun kembali, akan dipulihkan kembali. Sama dengan Yesus, Yesus akan mengalami olok-olok, dihinakan, akan mati, tetapi ada akhir, akan bangkit kembali. Ada kemuliaan di akhir, sekalipun melewati ujian dan penderitaan. Jadi dikatakan ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ini sudah berbicara tentang Kristus ya. Seorang yang diurapi, raja, ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Di tengah kesulitan ada penderitaan daging di sana. Kesulitan itu untuk daging, tetapi roh makin kuat, roh makin sehat, roh makin mengembang. Melewati setiap proses dan penderitaan, menghidupi firman, ada kesulitan. Kesulitannya untuk daging. Yang dulunya dihargai, nggak dihargai lagi. Yang dulunya pada kumpul-kumpul orang, kalau ada, udah nggak ada yang datang. Semua-semua perlu dilewati. Nggak ada lagi yang cari-cari. Lewatilah proses seperti itu. Supaya proses di mana yang kita andalkan tinggal Tuhan. Kita nggak ngandalin manusia. Banyaknya orang-orang yang di belakang kita. Kadang ya saat dikatakan ada gula, ada semut. Orang saat masih di atas posisi banyak sekali yang ngikut. Saat sudah enggak, kadang di sana banyak orang down sekali karena kok dulu ya banyak sekali yang cari saya, banyak sekali yang ngikutin, banyak yang hubungin, kok sekarang enggak ada lagi. Percaya ini proses untuk pengikisan ketidakmurnian dalam diri kita. Untuk kita hanya ngandalin Tuhan, enggak ngandalin manusia dalam hidup kita. Itulah yang disebut di tengah-tengah kesulitan. Tetapi kita tahu, kita semakin tenang, kita semakin damai menghadapi yang dulunya kita pusing sekali kalau sudah gitu ya. Kita pusing mikir kok kenapa ya sampai seperti ini. Kita makin nerimo dalam hidup kita. Kita makin terima dengan lapang dada, melihat yang baik dengan segala situasi yang kelihatannya sangat sulit. Ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yang telah diurapi ini dikatakan ya, ini kalau saya mengertinya ya, maaf kalau mungkin saya kurang salah mengerti, tapi yang saya lihat di sini adalah Yesus yang diurapi tetapi akan disingkirkan. Ada masa Yesus disingkirkan di situ, tidak ada salahnya apa-apa. Itu yang kita baru baca di Markus kan.
Kita baru baca di Markus, Yesus disalibkan, Yesus dihadapkan kepada Mahkamah Agung, kepada Pilatus, dibunuh, disalibkan di situ. Tidak ada salahnya apa-apa, tetapi umat lebih memilih Barabas yang pemberontak, yang pembunuh untuk diselamatkan daripada Yesus. Ini menggenapi semua nubuatan. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan dari firman-firman sebelumnya. Ini Daniel sudah tuliskan di sini. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Kita berterima kasih kepada Daniel yang sudah berbagi tentang apa yang dia lakukan di Daniel pasal 9 ini, bagaimana dia bermohon, berpuasa, mengenakan kain kabung dan abu, memohon kepada Tuhan dengan berbalik dari kesalahan, melakukan aksi saat tahu bahwa sudah melakukan dosa bersama dengan bangsanya. Dia datang mencari Tuhan, dia datang bermohon kepada Tuhan, bermohon dan melakukan perbuatan yang berbeda. Dia terima akal budi yang baru dari Tuhan, ada firman yang disampaikan kepada dia, dan dia mau untuk hidup di dalam perubahan. Bukan tinggal tetap, iya kan dari dulu saya sudah begini, kami sudah begini dari dulu, sudah ini yang kami lakukan. Saat kita tahu kebenaran, kita mau untuk menghidupinya, maka di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera, dan di mana ada damai sejahtera akan ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.